Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min ummatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita bersyukur diberi kesempatan untuk kembali bangun dari tidur kita. Salah satu tujuannya adalah memperbaiki kembali cara beragama, menjalankan agama, juga memperbaiki kehidupan dunia kita lebih baik dibandingkan yang kemarin. Selawat dan salam mudah-mudahan terus Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita umatnya akhir zaman ini. Kita lanjutkan fikih, yaitu amalan yang bersinggungan langsung dengan kegiatan harian kita, dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur kembali, sampai pada bab al-babu ar-rabi'u, bab yang keempat. Ini mejanya agak goyang-goyang. Bab yang keempat, fi as-siwaki wa sunani al-fitrati, tentang bersiwak. Bersiwak itu menggosok gigi menggunakan kayu siwak. Aktivitasnya namanya sawwaka yusawwiku, ya, menggosok gigi menggunakan kayu siwak. Wa fihi iddatu masaila, dan nanti akan terdapat permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, juga sunnah-sunnah fitrah. Nanti kita jadi faham Idul Fitri itu apakah benar-benar kembali suci artinya. Fitrah itu apakah juga artinya suci. Jadi fitrun dengan fitrotun, apakah artinya suci? Maksudnya suci yang dimaksudkan Idul Fitri yang difahami kaum muslimin, jiwanya setelah melaksanakan 1 bulan ibadah puasa. Selanjutnya kita lihat dulu pembahasan tentang siwaknya. As-siwaku ini alat untuk bersiwaknya ini yang dibahas. Siwak wa isti'malu 'udi aw nahwahu fil asnani awil lithah, menggunakan ranting suatu kayu, rantingnya ya, karena pohon itu kan ada batang, ada dahan kan besar. Jadi ini yang kecil-kecilnya, karena faktanya nanti
pohon tersebut punya dahan juga dia, besar dia. Jadi rantingnya kayu siwak ini ya, atau yang semisal siwak. Nanti ada lagi model lain. Ternyata setelah saya pelajari di kitab Al-Ma'ajim ya, kamus-kamus ulama Arab, pohonnya di dunia ini cuma 2 namanya nanti. Ya. Penggunaan kayu siwak itu atau dari pohon yang sejenis digunakan untuk diaplikasikan ke gigi, fil asnani, gigi ya, gigi gusi-gusinya gitu. Li izalati ma ya'liqu bihima min al-at'ami war rawaihi. Di antara tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada gigi, sisa-sisa makanan maksudnya. Juga aroma yang tidak sedap, bau mulut. Jadi ditempelkan, digosokkan sih sebenarnya. Tempelkan pada gigi, gusi, bahkan nanti kita dapatin Nabi itu digorok-gorok tenggorokannya pakai siwak sampai bunyinya nanti dari siwak itu oh gitu. Begitu. Jadi lidahnya digituin, pangkal lidah juga. Ya. Ini dia. Jadi enaknya kalau kajian itu praktek ya praktek aja. Nih bapak-bapak ya, ada yang kurus kayak gini, ada yang gemuk dia ini. Gemuk. Di dunia pohon ini cuma 2. Ada namanya pohon siwak. Ada satu lagi kalau di Asia Selatan, terutama di Pakistan, juga di India, Afghanistan, namanya pilu. P-E-E-L-U. Pilu. Nama pohonnya pilu. Pohon pilu ya. Bukan pilu sedih itu. Kalau di Jazirah Arab ya, lebih sering ini di Afrika, nama pohonnya arok. Hamzah, ro, alif, kaf, arokun. Ya. Atau aroku. Pohon arok. Bukan ken arok tapi ya. Ada candaannya. Kamu kalau dari depan kayak ken arok. Ya apa, dari samping kayak ken arok, dari belakang kayak ken dedes, dari depan kayak ken lap. Karena ini ada aja saya dengar. Lucu juga ini ya, besetan anak itu. Dari belakang katanya kayak ken arok, dari samping ken dedes, dari depan ken lap. Ini aroku, pohon arok. Bapak-bapak ini udah ada jurnal sampean berbahasa Inggris, diteliti. Banyak juga ulama dari dulu membuat risalah kecil-kecilan, ya, kutaib, buku saku, risalah kecil, makalah kecil, membahas khusus ini ya. Ternyata ini Pak, seperti Syekh Jibril yang kekinian, ya, kontemporer, dia membahas ini gini. Kalau secara bersihnya oral kita ini, rongga mulut, terutama gigi, sela gigi, ini bersih menggunakan suatu alat pembersih ya, sikat lah gitu kita sebut. Syekh Jibril bilang, dengan teknologi yang ada, sikat gigi itu sih membersihkan memang, membersihkan. Bisa dibilang kelihatannya kayak lebih bersih pakai sikat gigi. Tapi kalau secara maknawi tetap bersih ini, kata Syekh Jibril. Lebih bersih ini. Rupanya ini ada kandungan-kandungan antibakteri, anti radangnya mulut, infeksi. Orang yang suka sariawan, saya lihat di jurnal bahasa Arab, di jurnal bahasa Inggris. Ini jurnal penelitian. Kemudian membersihkan usus loh dibersihin.
Padahal diaplikasikannya di oral. Kemudian ini juga saya lihat kalau para perokok itu rajin menggunakan ini dengan izin Allah, mudah-mudahan ya tentunya keazaman dia juga dibutuhkan, bisa meninggalkan merokoknya. Gitu. Dia ganti sikat giginya dengan ini, dia rajin siwakan nanti ya, karena ini kalau saya cium-cium baunya kayak agak-agak rokokan juga ini. Iya, ya kan saya kayak agak rokok-rokok ini. Jadi kalau kita gini kan saya ngebayangin orang merokok itu kayak gini kali di oralnya ya, gitu. Di rongga mulutnya itu. Nah, maksudnya aroma-aromanya gitu. Jadi mungkin dengan izin Allah ya, tapi dalam jurnal itu termasuk disinggung bagi para perokok itu, kalau rajin begini dia merasa ada sensasi bahwa dia itu sudah tergantikan, nggak perlu merokok lagi, dia merasa ini. Gitu. Ya, tuh sebab izinnya Allah itu sampai begitu. Kemudian banyaklah sekarang ini penggunaannya karena teknologi itu udah maju, ekstraksi ditaruh di odol gigi, gitu ya, di odol gigi. Bagaimana hukumnya? Ya kalau ulama kontemporer bilang ya, la ba'sa bihi, sah-sah saja. Gitu. Tapi yang dimaksudkan dalam al-hadits tadi ya, juga pembahasan kita pagi ini ya ini digunakan. Ternyata sehebat apapun odol untuk gigi kuning, nanti di sini dibahas. Ini kalau misalnya digosok-gosok ke denting ya, denting itu ya gigi istilahnya denting. Itu digosok-gosokkan ke gigi yang kuning, bukan celahnya. Kalau celahnya itu Syekh Jibril bilang bisa jadi justru sikat gigi apalagi yang halus itu lebih ngorek-ngorek celahnya gitu. Tapi ya begitu saja. Misalnya kalaupun ada makanan yang tertinggal keluar sama si sikat gigi, ya brusnya itu, bulu atau serabutnya sikat gigi, cuma belum tentu juga secara bakteri itu hilang. Kalau ini walaupun masih menempel mungkin makanan di sela gigi, tapi secara maknawi nggak bisa dinafikan. Itu makanan yang sisa itu tidak menghasilkan kuman lagi. Gitu. Ini ada zatnya ini. Nanti saya contohkan cara penggunaan yang sesuai sebenarnya menurut as-sunnah. Ya. Kita lihat dulu bab masalah yang pertamanya ya. Al-mas'alatu al-ula hukmuhu. Yang pertama, hukum penggunaan siwak ini. Hukumnya apa? Wajib, sunnah gitu, atau amrul ibahah, mubah. As-siwaku masnunun fi jami'il awqati. Bersiwak itu disunnahkan Nabi. Sunnah Nabi itu banyak ya. Kalau misalnya sederhana gini, Ustadz, sunnah itu sebenarnya apa? Ini jadi beda-beda ini. Disiplin ilmunya ulama membahas sunnah itu apa? Kalau menurut ulama akidah, sunnah itu at-thariqah, metode beragama. Jadi ad-din, as-sunnah itu at-thariqah, al-manhaj, metodologi, cara, jalan, konsep. Asy-syariah juga begitu. Undang-undang itu ya sama. Gitu. Ar-risalah juga sama, risalah. Maksudnya risalah Allah. Ya uballighukum risalati rabbi gitu. Di dalam Al-Qur'an. Aku sebatas menyampaikan risalah dari Rabbku gitu kata para nabi. Jadi menurut ulama akidah, sunnah itu adalah cara beragama. Atau mereka sederhanakan gini. Ya, ma jaa bihi Muhammadun, apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu namanya as-sunnah. Tradisi kenabian lah kita bilang. Atas dasar inilah ibu-ibu yang kurang senang sunnah poligami, dia akan membantah suaminya. Sunnah kan bukan poligami aja, kayak gitu. Gitu. Ya, sunnah itu kan banyak. Jangan bilang, "Dek, yang ini sunnah loh, kamu mau masuk surga nggak? Mau jadi ratunya bidadari?" Dibantah sama istrinya, karena istrinya rajin ngaji. Pak, Papa tahu nggak sih sunnah menurut apa ini? Kayak gitu. Kalau menurut ulama akidah, sunnah itu adalah tradisi kenabian. Sejak Nabi diutus jadi Nabi sampai menjelang wafatnya, dari mulai bangun tidurnya sampai menjelang tidurnya, banyak sekali Pak sunnah itu. Jadi jangan Papa bahas tentang poligami aja sunnah itu, nggak fair. Ya dari dulu di Al-Quran itu perempuan itu kalau ditanya sebenarnya nggak senang yang namanya dipoligami ya. Itu di dalam surat An-Nisa itu dibahas Allah. Surat perempuan. Mereka itu nanti dihinggapin sikap asyuh. Asyuh itu dia akan pelit ya, membagi jatah ranjangnya ketika suaminya sudah mulai melirik perempuan lain. Padahal itu gak boleh, termasuk perkara yang haram, dilaknatin perbuatan kayak begitu ya. Udah itu bidadari surga itu ya, yang makhluk baru diciptakan Allah itu marah-marah itu sama istri yang kemudian meninggalkan ranjang suaminya atau satu ranjang tapi enggan melayani suaminya, dimarah-marahin sama bidadari di surga sana. Kamu ini kurang ajar ya sama suami saya, kata bidadari di surga sana. Itu asyuhnya perempuan. Nanti asyuhnya laki-laki pula ketika tidak ada green light, lampu hijau ya, restu dari istrinya, dia pun udah mulai mengurangi jatahnya. Jatah rezeki ini, jatah materi. Ya. Nah, itu ceritanya. Jadi ini disunnahkan menurut, ya bisa dibilang menurut ulama akidah juga. Maksudnya ini bagian dari tradisi kenabian gitulah. Ya. Maka ini diaplikasikan di setiap waktu. Setiap waktunya nanti diurai ya. Kapan lebih istimewanya, lebih ditekankannya gitu. Atau menurut ulama fikih ada hukum namanya nanti al-ahkamu at-taklifiyatu. Ya, hukum-hukum taklif ya. Kita kan mukallaf, makhluk yang dibebani syariat. Kapan kita mulai menjadi mukallaf? Laki-laki itu mimpi basah, wet dream ya. Perempuan itu head. Maka sejak saat itu laki-laki menjadi mukallaf, perempuan menjadi mukallafah, dibebani oleh syariat. Ada yang harus dia kerjakan, kalau ditinggalkan menjadi dosa, ya. Ada yang harus dia tinggalkan, kalau dikerjakan justru menjadi dosa. Perintah, kalau kuat sekali suatu pekerjaan, kalau kuat sekali perintahnya namanya wajib. Kalau ternyata pekerjaan itu ya tidak begitu kuat untuk dikerjakan perintahnya, itu namanya as-sunnah. Ya, kalau wajib itu ditinggalkan mendapat ancaman iqab, sanksi, dosa dalam hal ini. Kalau as-sunnah itu dikerjakan kita dapat ganjaran, ditinggalkan tidak ada sanksi tapi merugi, ya itu harus dicatat, merugi gitu. Kalau enggak nanti yang sunnah menurut ulama fikih ini ya banyak yang agak ngeremehin jadinya. Meruginya di saat bersamaan orang lain bisa mengerjakan, kita menganggap itu kan sunnah gitu. Ya, itu kan sunnah. Kemudian larangan, kalau ditekankan sekali dilarangnya, itu namanya haramun, keharaman. Ya. Dicegah, dihalangin,
Haram itu artinya haram bahasa Arab, haram bahasa kita juga haram. Itu maksudnya dicegah, dilarang. Kemudian kalau larangannya agak ringan, itu namanya makruh, dibenci, tidak disukai. Itu makruh. Ya. Bukan perintah baik yang kuat maupun tidak, bukan larangan baik yang kuat ataupun tidak, maka itu namanya mubahun atau ibahatun. Amrul ibahah, perkara yang boleh-boleh saja. Ini kaitan nanti dengan uruf, kebiasaan kita. Jadi termasuk mubah itu makan, minum. Cuma nanti sewaktu-waktu bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram. Walaupun awalnya itu mubah-mubah itu, makan minum. Misalnya wajibnya kapan? Kalau dia tidak makan, ya jiwanya terancam. Itu bisa jadi wajib makan itu. Ya, karena menjaga jiwa itu termasuk ad-daruriyatu al-khamsu, 5 perkara ya yang harus kita pelihara betul-betul. Termasuk di dalamnya adalah hifdzun nafsi, menjaga, menyelamatkan jiwa. Makan menjadi wajib, kalau dia tidak makan bisa mati. Kemudian makan menjadi haram, sekalipun yang dimakannya halal dari sumber yang halal, yaitu di bulan Ramadan di siang hari. Bagi yang berpuasa. Kalau perempuan kan ada kalanya tidak puasa. Kita tidak membahas yang di luar Islam, ya, ini orang Islam. Seorang muslim muslimahnya berpuasa tidak haid, tidak nifas, ya. Muslim dan muslimahnya juga tidak sakit berat yang dia tidak mampu puasa, juga tidak sedang safar berat yang menyebabkan dia lemah ya untuk berpuasa gitu. Maka makan itu menjadi haram walaupun ya makanan yang akan dimakan itu berbahan halal, sumbernya mencari makanan itu juga sumber kerja yang halal, tapi menjadi haram makan itu. Nah, itu ya. Hatta as-shaimah. Ya. Kemudian juga bahkan orang yang berpuasa juga disunahkan, nanti didapatin hadis Nabi sedang puasa siwakan itu tidak membatalkan. Maka nanti dikiaskanlah oleh ulama sekarang. Oh, berarti kalau sikat gigi lagi berpuasa itu tidak batal. Karena ada semacam pandangan-pandangan gitu ya. Tapi menurut jumhur atau konsensus ulama tidak begitu kuat bahwa bersiwak ketika berpuasa itu. Bahkan ada yang mengatakan batal kalau sudah izalatus syams, jadi zuhur gitu. Mulai zuhur, ketika aroma mulut itu semakin bau, lagi puasa itu kan mulai zuhur itu, maka tambah dimakruhkan kalau bersiwak atau sikat gigi gitu. Nah, kemudian ulama kontemporer bilang oh enggak. Nah, nanti di sini juga dibahas. Enggak. Tapi ada juga ulama kontemporer tidak makruh asal tidak pakai odol kalau sikat gigi nih. Kalau nggak pakai odol. Tapi menjadi makruh kalau pakai odol karena ada rasa-rasa di oral gitu. Tapi nanti dibantah oleh yang lain. Ini punya rasa ini siwak ini. Kayu arok atau kayu pilu ini punya rasa. Nanti di mulut kita ada rasa. Ya di antara rasanya itu yang saya bayangkan karena saya nggak pernah merokok ya dari kecil remaja. Mungkin kayaknya aroma rokok itu kok kayak gini ya. Mungkin itu yang dibilang dalam jurnal itu bisa menggantikan atau menghentikan orang yang merokok itu. Kalau dia rajin bersiwak pakai kayu siwak. Itu perasaan saya. Ada rasa memang itu. Ada rasa mineral juga. Ada rasa kayak cengkeh. Ini ada rasa-rasa kayak cengkeh. Kayu siwak ini. Padahal Nabi bersiwak ya ketika puasa. Lau tasawwaka fi hali siyami fala ba'sa bidzalika sawa'un kana awwalun nahari aw akhiruhu. Jadi tidak mengapa bagi seseorang itu bersiwak ya,
Maksudnya tidak makruh apalagi batal gitu maksudnya. Fala ba'sa itu. Fala ba'sa ini sebutan tidak mengapa itu ya sah-sah saja gitu. Bersiwak pada waktu berpuasa sama saja. Baik di pagi sebelum zuhur ini pembahasannya. Karena nanti yaitu ketika bergeser atau lengsernya matahari, maksudnya waktu zuhur itu jadi pembahasan ulama lagi jadinya. Apakah boleh bersiwak waktu itu? Mereka mengkiaskan gini. Nabi Musa alaihissalam waktu di Gunung Sinai ya, bukan Gunung Tur Sinai. Tur itu artinya gunung atau bukit. Ya, Sinai. Tur Sinai itu ya Gunung Sinai. Itu 40 hari menerima wahyu itu kan dia berpuasa itu siapnya itu. Tapi kemudian dia sikat gigi ya, siwakan ketika udah zuhur, ditegur sama Allah. Begitu. Ada kisah gitu ya. Maka ada yang mengkiaskan gitu. Musa, jangan disikat gigimu. Aromamu itu wangi sekali sebenarnya, jangan dihilangkan. Aroma mulut yang puasa itu kan ya itu sih di akhirat ya, di akhirat. Tapi ya begitu ceritanya di kisah Musa ini. Begitu ya. Jadi Allah ingatkan jangan dihilangkan. Di sisiku itu wangi sekali. Dibandingkan kasturi atau kesturi, minyak wangi yang paling wangi lah di muka bumi ini. Tapi itu pembahasannya nanti di akhirat. Jadi gini bapak-bapak, ada ulama kita namanya Ibnu Hibban, dia menjelaskan cirinya umat Nabi Muhammad itu nanti di padang mahsyar ada dua. Anggota wudhu mereka bersinar, itu satu. Yang kedua, dari mulut mereka keluar aroma semerbak yang membuat iri, membuat kepengen ya umat-umat yang lain. Nah gitu. Ada dua ciri nanti di padang mahsyar umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, anggota wudhunya itu bersinar. Yang kedua, dari mulut mereka keluar aroma yang semerbak wanginya. Ya tidak mengganggu, menyenangkan sekali buat orang-orang yang sedang menunggu keputusan padang mahsyar. Mereka, wah ini, dan nanti kelihatan itu dari siapa keluarnya itu. Ini untuk as-sawwam, orang yang ahli puasa itu. Ya, kalau yang anggota wudhu tadi yang al-qawwam, ahli sholat. Ya, kalau sholat yang fardu, puasa yang fardu itu udah agak mati. Maksudnya ini yang sunnah-sunnahnya, ya, bukan yang wajibnya. Kalau puasa Ramadan itu udah harga mati. Sholat fardu 5 waktu ya itu harga mati sudah. Ya. Tapi ini yang sholat sunnah dan puasa sunnah. Kemudian li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqan. Sebab Nabi itu ya, Nabi kita, teladan kita itu menganjurkan sekali ya secara mutlak itu. Walam yuqayyiduhu biwaqtin duna akhar, dan Nabi tidak membatasi itu waktunya. Ya enggak dibatasin oleh Nabi. Maksudnya waktu tertentu saja tidak. Makanya di awal tadi dibilang fi jami'il awqati, di setiap waktu, walaupun nanti diurai ya waktunya kapan. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, as-siwaku matharatun lil fami. Siwak itu, nah ini dia ini yang diteliti oleh jurnal itu, pembersih mulut secara maknawi loh Pak. Jadi bukan membersihkan kotoran sisa makanan atau aroma yang tidak sedap tadi. Ternyata dibandingkan odol yang dikasih serbuk siwak sekalipun, ternyata saya baca di jurnal itu, kan ada odol yang dibuat oleh saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama, namanya siwak. Ya, di Sidoarjo sana itu, Jawa Timur, pabriknya. Saya udah pernah ke pabriknya.
ada namanya odol gigi siwak. Dibandingkan siwak yang murni sekalipun. Nah ini gini aja analoginya, tapi bukan berarti itu tidak bagus juga yang mengandung ekstraksi siwaknya. Gini aja lah. Ternyata apapun ceritanya, makan buah itu langsung gini, dibandingkan buah itu diolah macam-macam, tetap lebih sehat itu yang buah langsung. Bahkan ada yang membahas, di jus kalau disaring-saring pun banyak juga manfaat dari buah itu yang hilang. Nah itulah kira-kira analoginya yang agak bisa kita pahami. Jadi ini walaupun tadi kata Syekh Jibrin itu di sela-sela gigi itu tidak semua kotoran sisa makanan terangkat, tapi secara maknawi oral kita ini udah selamat ini. Udah selamat. Ya, dari bakteri, kuman, amuba, jamur dan lain-lain. Obat yang suka sariawan, suka radang ini juga ini. Ya. Jadi sangat membersihkan kata Nabi untuk mulut. Matharatun lil fami. Nah, ini yang kedua ini, terusan sabda Nabi ini. Mardatun lirabbi. Kayak gini, Pak. Kan ada orang bilang, kita ini pokoknya berbuat itu mencari ridhonya Allah. Lah ini loh, Pak. Kayak gini ini membuat Allah ridho, Allah senang. Cuma karena sekarang ini nggak begitu dipopulerkan aja. Ini zamannya Abah Kiai Soleh ini, orang dulu kan bayar. Ya ini dibawa-bawa, dikantongin di baju gitu ya. Agak banyak dulu, sekarang agak sulit ini. Karena nggak populer, dianggap. Malah orang kayak gini tuh dianggap ya jadul gitu, kuno gitu. Lah, sunnah Nabi berarti tidak relevan lagi gitu ya. Ceritanya. Kalau yang begini agak dianehin sekarang gitu. Ya kalau ini agak dianehin memang begitulah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, badal Islamu ghoriban. Awalnya Islam datang di bawah Nabi itu dianggap aneh, kayak ajaran baru, nggak pernah didengar dari ajaran nenek moyang. Wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Suatu saat ajaran Islam yang dikomitmenin oleh seseorang, yang dipegang teguh oleh seseorang, itu akan kembali dianggap aneh. Ya. Bahkan dilabelin yang lebih mengerikan, dilabelin irhabi, ekstremis. Orang tekun menjalankan agamanya, rajin sholat berjamaah di masjid, rajin kajian, dianggap ekstremis. Hati-hati sering ngaji. Jadi agak aneh. Jadi dibiarkan orang bodoh, tidak mengenal Tuhannya, tidak tahu aturan hidup di dunia. Justru orang yang mau mengenal Allah, orang-orang yang suluk meniti atau menempuh jalan menuju Allah, ya, dengan diawali menuntut ilmunya dianggap berbahaya. Nah, itu sekarang udah fakta ternyata. Ini bagaimana saudara-saudara kita, nggak tahulah muttaham tertuduh atau seperti apa, ini fitnah akhir zaman. Kemudian dicitrakan. Irhabi atau teroris itu adalah jenggotnya panjang, jubah, pecinya peci haji, ya jubahnya ngatung. Wah, hasil kita itu teroris itu. Jenggot yang panjang. Orang dulu ini tanya Abah, ini saksi hidup. Saksi hidup ya. Tanya aja Abah kita. Ini yang paling tua di sini Abah kita, dan dia ini sebenarnya dididik agama, hampir aja jadi eselon 1 di Kementerian Agama. Pernah juga berkiprah di Kementerian Agama di Jakarta. Dia cerita sama saya, di Kementerian Kesehatan juga dulu Abah. Tapi terdamparnya di Puspiptek. Terakhirnya beliau cerita sama saya. Ini tanya Abah kita, orang dulu kalau ada orang pakai jubah, melihara jenggot, pakai, cuma kalau peci haji yang kayak Pak Yarsil, kayak Pak Hafiz itu identik dengan udah berangkat haji. Kalau yang belum berangkat haji gini gitu kan.
Ya, pakai gitu, itu ngatung, itu senang. Orang dulu senang melihatnya. Senang. Kalau orang sekarang ada orang kayak gitu, datang ke mall bawa tas ya, backpack, wah udah dikirain bom itu. Begitulah pencitraan dunia, media-media, baik yang mainstream maupun anti mainstream, sehingga umat Islam menuduh kayak begitu. Padahal kata Nabi di hadis Sahih Bukhari, sibabul muslim fusukun, mencela, menuduh orang Islam itu perbuatan fasik, tercela sekali. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah perbuatan kekafiran, kata Nabi. Tapi kita sekarang ketemu orang pakai jubah, gitu ya, jenggotnya panjang, pakai peci haji, ngatung jubahnya, wah, bawa tasnya di belakang pula, masuk ke mall, waduh, jangan-jangan itu bom. Orang Islam yang nuduh gitu lagi, nggak nyaman, bahaya ini, ya. Ketemu perempuan serba hitam, longgar, pakai cadar, wah istrinya teroris atau dia sendiri pun bawa bom. Wah begitu. Bada'al Islamu ghoriban, dulu dianggap aneh, wa sayaudu ghoriban kama bada. Suatu saat akan aneh lagi seperti awalnya datang. Bukan aneh lagi, dituduhkan aneh-aneh. Dituduhkan aneh-aneh, ya gitu, anti NKRI. Kemudian ya tadi irhabiyun, radikalis teroris, dan seterusnya. Ini khususnya di Indonesia. Jadi siwak ini membersihkan benar, kemudian disenangin oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, juga Imam An-Nasai dan yang lainnya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam juga berdasarkan sabda Nabi, laula an asyqa ala ummati, seandainya lah tidak membebani umatku, la amartum bisiwaki inda kulli salatin, maka pastilah aku suruh umatku setiap mau sholat supaya bersiwak. Tapi salah Pak, salah penerapan. Maksudnya setiap mau sholat itu bersiwak. Kalau dilihat di penjelasan hadisnya, di syarah ya. Kalau ini kan konten hadis saja ya, matan hadis sabda Nabi. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau dilihat di Fathul Bari, dilihat di syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, itu maksudnya la amartum bisiwaki inda kulli sholatin. Ini komponen berwudu Pak, ya, termasuk sunnah ketika mau sholat itu ya waktu berwudu. Apakah di tengah-tengah wudu, misalnya pas kumur-kumur kita siwakan, atau siwakan dulu baru wudu, atau sempurnakan semua wudu baru siwakan. Jadi bukan, nah ini agak dipersalahkan juga hingga ulama kontemporer. Dikantonginnya di sini Pak, ya kan? Pas dia mau sholat, ini malah jorok, gitu. Jadi mau sholat, main imamnya, makmumnya, oh, jorok Pak, jorok. Bukan begitu maksud hadis ini. Inda kulli sholah ini jangan diartikan benar-benar mendekatin waktu sholat yang kita mau sholat, mau takbir sholat itu. Salah pula Pak implementasinya. Itu ya cara penerapannya, itu maksudnya hadis Nabi ya. Ini gitu nih Pak ya, kita lihat siwak itu. Jadi kalau gini kan panjangan, saya potong gini. Udah, ini serabut ini Pak, yaitulah tipikal pohon arok atau pohon pilu itu, jadi serabut Pak. Jadi serabut. Terus bagaimana menjadikannya serabut? Kulitnya ini Pak, pakai jari juga bisa nih Pak, dipretelin kulitnya. Untuk mendapatkan serabut dalamnya tuh, dipretelin Pak. Atau biasanya gini Pak, karena bermanfaat juga kulitnya, diginiin pinggir kulitnya. Nah, nanti udah gini, udah tinggal dimekarin aja nih, dimekarin. Sikatnya yang benar kan sikat gigi ala dokter juga kan, gini atas bawah bukan ke samping. Jadi celahnya, gitu. Nabi tuh gini, sampai Nabi menjelang wafatnya itu siwakan, minta siwak sama Aisyah di sandaran Aisyah. Terus dia liatin aja siwak, Aisyah paham,
Aisyah kasih kode mau siwak. Iya, dia mau ketemu dengan Rabbnya. Nabi Muhammad mau bertemu dengan Rabbnya itu siwakan. Kemudian disiapkan sampai Nabi siwak yang lama, sampailah dicabut nyawa Nabi. Selain diusapnya wajahnya, diambil air, diusapnya wajahnya dengan air itu, Nabi siwakan mau ketemu Allah. Gitu. Mau wafat menjelang detik-detik sakratul mautnya. Ada di Umdatul Ahkam, diriwayatkan Imam Bukhari. Gitu. Jadi Nabi itu siwak yang lama sekali. Ya. Itu seperti itu. Jadi penggunaan siwak juga yang benar. Terus kayu siwak ini Pak, rentan berjamur Pak. Tapi sebenarnya itu jamur yang bermanfaat. Nanti akan ada putih-putih. Jadi ini supaya selalu direndamkan. Maka nanti disebut dengan siwak basah lah gitu. Lembab. Kalau enggak Pak, selain keras gitu, ya nggak nyaman ke gigi jadinya. Terus dia ada tumbuh jamur-jamur putih-putih gitu. Padahal sebenarnya karena ini antiseptik ya, antibakteri atau apa, itu dia sedang menyerang bakteri yang ada di udara. Jadi akhirnya substansinya ada di permukaan, di partikel-partikelnya gitu. Bahkan nanti menjamur ini Pak, menjamur hitam gitu. Padahal itu ini yang ada kandungannya ini dia melawan bakteri yang ada di udara itu. Ceritanya gitu. Jadi nanti kalau berjamur gitu ya bersihkan aja, buang aja jamurnya. Itu bukan jamur yang berbahaya nanti kita. Nah Nabi itu nanti di hadis itu sampai dia siwakan digorok ini Pak. Nabi itu metodologi pengobatan Nabi juga, tip nabawi, metode pengobatan Nabi, membiasakan muntah Pak. Ya kalau kita perkirakan kalau bisa kita sebulan sekali itu harus memuntahkan. Itu obat Nabi. Itu sahih Pak, sahih. Di hadis sahih Bukhari. Nah termasuk Nabi memuntahkan dirinya pakai siwak Pak, digorok-gorok, gitu. Di hadis itu jadi ditulis Hamzah Ain, gitu. Suara Nabi itu ditulis apa adanya di hadis Bukhari. Terus Nabi muntah. Itu untuk membersihkan kolon, usus, lambung. Nah kita kalau kayak gitu agak aneh mungkin gitu ya. Padahal di kedokteran ada rupanya. Ya, memuntah-muntahkan itu untuk membersihkan perut kita. Ya, ada limbah-limbah yang tidak berhasil keluar, dia berdiam di dinding-dinding usus dan seterusnya gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau ditanya tentang siwak. Ya Pak ya, zaman dulu kalau orang pakai jubah, jenggot panjang, disenengin kan Pak ya? Zaman apa? Senengin. Nah gitu ngeliatnya alim gitu ya. Walaupun dia orang biasa. Kalau anak muda kayak gitu, alim, tekun, enggak juga diledekin. Ya, so alim enggak juga, enggak. Disenengin. Kalau sekarang minimal anak-anak itu lu kayak share, so alim tuh ya gitu. Itu minimal itu. Istilahnya apa ya, penistaan via verbal itu sebenarnya. Ya pembulian verbal juga itu. Ya. Jadi yang Islam itu kurang disenangi sekarang. Justru yang urakan itu dianggap normatif. Wah, itulah kata ini yang disenengin Abah Kiai Soleh. Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Nah, itu benar gitu. Islam hanya ya gitulah lip service, hiasan bibir, hanya apa gitu. Ya, yang tuntunan malah ya nggak diamalkan, hanya untuk ya heboh-hebohan aja sewaktu-waktu gitu ya. Tapi justru tontonan yang bukan syariat jadi tuntunan, jadi role model, gitu. Ternyata benar apa yang dikatakan Allah yarham Zainuddin MZ. Saya ingat benar itu. Suka orang dulu kan tahun 80, 90 awal wah booming Zainuddin MZ kan. Tuntunan jadi tontonan katanya. Tontonan jadi tuntunan. Ini faktanya sekarang. Kita udah ngalamin rusaknya atau fitnah akhir zaman. Silakan ada yang mau. Ya silakan Pak Imam Santoso.
Di sini dijelaskan gini ya Pak Imam ya. Siwak itu ditekankan indal wudu'i. Nah, itu dia itu tadi komponen berwudu yang dimaksudkan menjelang sholat itu. Ya. Kemudian wa indal intibahi minan naum, bangun dari tidur. Kemudian inda taghyiri rayatil fam, ketika bau mulut semakin tidak enak. Wa inda qiraatil Quran, ketika mau baca Quran. Wa inda sholati, tadi waktu wudu. Ya, ini juga yang dilakukan Nabi. Wa kadza inda dukhulil masjid wal manzil, mau masuk masjid, mau pulang ke rumah kita. Nabi itu mau masuk rumah dari safar mana-mana, tapi safar ya, bukan dari masjid. Dari safar, yang dilakukan Nabi ada 2 sunnah sebelum masuk rumahnya. Mendatangi masjid, sholat sunnah dulu, kemudian siwakan sebelum masuk rumahnya. Nah, siwakan dulu Nabi sebelum ketemu dengan anggota keluarganya. Nah, dia apel dulu sama Allah di masjid. Dari safar mana-mana, nggak langsung pulang ke rumah, cari masjid. Kemudian siwakan sebelum ketemu anggota keluarga. Jadi itu dianehin Nabi itu siwak Pak Imam. Nabi itu sering siwak, dianehinnya gini sama sahabat, ada yang menganehin. Ya, bukan menganehin maksudnya merendahkan. Ini Nabi sering-sering siwak, nanti bisa-bisa tanggal ini Nabi. Ya, siwakan terus tanggal. Padahal Nabi mau nyarinya itu, yaitu yang disabdakan Nabi, mardhatun lirabbi. Ini salah satu cara kita mencari keridhaan Allah, menyenangkan Allah. Mencari senangnya Allah ya termasuk dengan media ini. Nah, itu ceritanya. Walaupun banyak sunnah yang lain, tradisi Nabi yang lain yang menyebabkan Allah cinta kepada kita. Itu di luar yang waktu itu dia pakai air hanya ya di situ kan tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan. Tapi dengan potensi dilihatnya sering oleh sahabat, ya mungkin sama Nabi dibasahi gitu Pak Imam ya, Nabi siwakin gitu, nggak kering juga. Karena iya. Ada sekalian membuang Ya. Nabi itu bukan hanya kotoran Pak Imam tadi, aroma mulut. Nabi sangat menjaga ya Pak Imam. Karena Nabi itu adalah penyampai risalah. Maka ad-dinu an-nasihatu. Agama itu dengan nasihat-nasihat itu pakai oral gitu. Nah, jadi itu yang diperlukan juga kepentingan. Bagaimana ya lawan bicara mitra tutur Nabi itu merasa nyaman. Karena Nabi itu kalau menjelaskan apa-apa ada kalanya panjang banget Pak Imam. Itu kan merubah aroma mulut ya, menjadi kurang sedap. Nanti kalau udah kurang sedap, dijelaskan para ulama dalam syarahnya, Nabi bilang sebentar ya. Nah, Nabi mungkin cari air atau minta tolong air dicelupin biar lembut. Nah, Nabi, saya siwak dulu ya, biar kalian nyaman mendengarkannya. Nah, tapi bukan sekedar nyaman mendengarkan Nabi karena aroma dari mulut Nabi enak Pak. Dia mau memuliakan, dia akan baca Al-Quran. Yang dia sampaikan juga sebenarnya adalah wahyu Allah, walaupun tidak ada di dalam redaksi Al-Quran. Nah, menjaga itu. Istilah kita sekarang gini aja. Wong kita mau tampil ya, mau menyampaikan, katakan membaca teks Pancasila, anak-anak sekolah itu ya Pak Dedis ya, proklamasi itu aja kan wah persiapannya rapi, wangi, gantengnya gitu kan anak-anak kita dandan. Lu ini membaca ayat Quran lu gitu. Nah, itu. Jadi yang akan keluar itu adalah ayat-ayat Quran, maka aku harus muliakan dengan kubuat senyaman mungkin, sewangi mungkin. Nah, Bapak saya penelitian di jurnal itu saya lihat ini juga termasuk melancarkan orang yang belajar tahsin, yang lidahnya udah kaku, berarti itu untuk orang-orang yang udah berumur. Sampai begitu jurnal, melancarkan alif sampai ya, makhrajnya nanti ya, artikulasinya pas, pakai siwak. Udah gitu karena oral bagus, nanti sistem pencernaan bagus, membuat cerdas. Siwakan bikin cerdas. Di jurnalinnya kayak gitu saya baca, Inggris dan Arab. Saya punya jurnal, bikin cerdas.
Ya mungkin itu bagian dari ya mardotun lirabbi, karena udah senangnya Allah sampai dikasih cerdas perantara siwakan. Bagaimana kalau dianalogikan dengan sikat gigi? Yaitu diantaranya Syekh Jibril bilang, ya ini tidak tergantikan juga lah. Ya siwak. Cuma ya termasuk pendekatan siwak dengan sikat gigi, bulu sikat gigi itu pakai odol ya nggak apa-apa, bukan disalahkan ulama. Tapi kalau dibilang menggantikan 100% tidak, kata ulama. Tapi untuk membersihkan oral pakai sikat gigi, pakai odol, ya itu bagus saja. Bagus, bersih kata ulama. Ya bagian berarti menjalankan sunnah Nabi, menjaga kebersihan rongga mulut, ya mulut secara umum. Gitu, bukan salah total. Terus bukan juga, oh berarti kalau gitu udah gak perlu pakai sikat gigi yo. Ya kita jangan memahami fikih itu agak-agak konyol juga gitu ya. Enggak begitu. Cuma kalau ada gini ya dapat pahala. Ya sandingkan, kalau saya sandingkan ini. Jadi saya sikat gigi dulu pakai odol, nanti baru saya pakai ini wudu. Saya jadi ingat kita kalau orang-orang cuma sedikit, aku kasih uangnya langsung. Habis makan ya? Ini kan maksudnya banyak orang yang nggak habis makan nggak sedikit tuh nggak enak. Kenapa kok kasih uang itu aja? Kan lebih jinak gitu. Ya makanya di Arab, Logikanya gitu. kalau kita nanti mudah-mudahan semua bapak-bapak naik haji ya udah normal semua, jangan sekarang lah berangkatnya kayak umroh, jangan rugi, bayarnya mahal, nggak nyaman. Ya dengan prokes ini nggak nyaman. Saya udah tanya sama teman-teman saya yang udah memberangkatkan juga, nggak nyaman. Ya secara kenikmatan ibadah yang pernah umroh atau haji, kalau sekarang banyak nggak nyaman, dijaraki, diapain, aduh. Terus sampai sana nggak bisa langsung ke ini, nggak bisa langsung melaksanakan umrohnya, 3 hari di hotel dulu, udah, baru nanti itu surat kita bebas COVID itu 72 jam usia suratnya, lebih dari itu disuruh tes lagi. Sampai di sana udah ketat, 3 hari baru dia umroh. Udah umroh nanti ya makannya walaupun bayarannya mahal, makannya kotak Pak. Jadi walaupun kan nggak ada umroh yang pemerintah, umroh itu pasti swasta semua. Jadi nggak ada prasmanan lagi, dikotakin biar disebut saya berapa ya, sekali buang gitu. Jadi nggak prasmanan sekarang umroh, ya. Kemudian bayarannya Pak, umroh itu rata-rata 25 kan, distandarkan karena ada kasus first travel, ya FT itu di bawah 20 juta sampai ya itu di Batan Indah Serpong kan banyak agennya Pak. Ya termasuk di Puspitek, komplek perumahan Puspitek kan banyak agennya first travel kan Pak ya. Mereka menggunakan fasilitas Batan Indah itu Masjid Darul Mutmainah, juga kadang-kadang Masjid Darul Ulum gitu kan untuk berangkat gitu kan. Rupanya biayanya itu ya kisaran 12 juta. Ternyata kan kejadian gitu ya. Ya Allah alam lah, pokoknya begitulah ceritanya. Akhirnya dibuat oleh Kementerian Agama, walaupun kami tidak menyelenggarakan umroh, maka ada standar minimal pembiayaan. Udah dihitung dengan ketat oleh Kementerian Agama, maka kisarannya katakanlah 25 juta. Itu baru benar itu. Gitu ya. Atau ya di atas 20 juta sampai 25. Itu baru benar itu. Kalau di bawah itu promosi kayak apa, hati-hati gitu. Diingatkan oleh Kementerian Agama. Terus sekarang Pak, itu umroh itu setara haji harganya. Setara haji 9 hari. 9 hari itu sehari jalan, sehari pulang, ya. 7 harinya sebenarnya 7 harinya harusnya kita gini. Ya, terserah. 5 hari di Mekah, 2 hari di Madinah. Karena di Mekah kan ada tawaf. Kalau di Madinah nggak ada apa-apa, ziarah kubur aja. Ya. Paling masuk ke Raudhah, tempat mustajab juga ada di Mekah gitu kan. Nah, kemudian terserah, ada yang 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah, terserah lah gitu 7 hari. Kalau sekarang saya dengar bukan 9 hari, karena nanti 3 hari dulu di hotel atau 2 hari, minimal 2 hari Pak di hotel di Mekah atau di Madinahnya. Ya, 2 hari di Mekah bukan di Madinah, karena umroh. Diam dulu, kita nggak boleh keluar karantina. Baru nanti dicek lagi, cek apa layak semuanya, baru umroh. Setelah umroh langsung disuruh masuk lagi gitu. Pokoknya banyaklah ribet, banyak aturannya. Terus nanti pulang ke Indonesia Pak, dari bandara di hotel kan dulu, kita nggak boleh pulang ke rumah. Gitu.
Biayanya sekarang umroh itu minimal 35 juta sampai 45 juta. Seharga haji. Haji sekarang itu 35 juta. Kalau normal kemarin 2019 yang normal haji, 2020 kan nggak ada haji. Itu 35 juta maksimal. Nah sekarang umroh itu setara itu. Ya. Dengan begitu ketatnya prokesnya. Ya, itu ya. Jadi kalau di Mekah nanti Pak, Bapak jangan heran. Orang itu gini-gini Pak. Dengan siwak itu. Digigit. Kalau kita orang dulu Pak RT ya, Pak Heru, orang dulu ya habis makan suka gigitin toothpick, tusuk gigi tahu kan ya? Gigitin gitu. Nah, orang-orang Arab itu suka habis makan. Tapi yang begini Pak, yang kurus-kurus gini. Ini ya. Pendek dibuatnya. Punyanya gini. Orang-orang tua terutama. Jadi kalau kita di sini orang tuanya pada merokok, nongkrong-nongkrong di warung, orang tua Arab gigitin gini ya. Saya liatin gitu. Jadi budaya mereka. Ya, maksudnya mereka membudayakan sunnah itu dalam kehidupan mereka. Walaupun ya bukan berarti, berarti Pak gini sunnah kan? Bukan gitu juga maksud saya, bukan. Nanti salah paham. Tapi mereka berusaha mengakrabkan diri dengan siwak itu. Wallahu a'lam. Ada lagi kira-kira? Kalau nggak ada ya saya bacakan hadisnya aja terakhir ya. Manfaat dari siwak di redaksi hadis ya. Ini terakhir sebelum kita tutup. Ini dia. Diriwayatkan, tunggu saya lihat dulu di hadis mana ini riwayatnya. 293. Oh, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor hadisnya 1798 dan lain-lain ya. An-Nasai, Ibnu Majah. Begini kata Nabi. Alaikum bisiwaki. Ya. Lazimkanlah bersiwak dalam setiap waktu dan keadaan, itu maksudnya. Fa inna fihi asyara khisalin. Karena di dalam bersiwak itu terdapat 10 ya perkara yang baik-baik tentunya. Yang pertama, wa yutahhirul famma, membersihkan mulut dengan sebersih-bersihnya. Secara maknawi loh, walaupun sisa makanan tadi masih tertinggal tapi tidak akan menimbulkan nanti karang gigi lah, apalah yang menyebabkan bolong lah, bau mulut lah dan seterusnya. Secara maknawi, tapi secara lahiri mungkin lebih besar, lebih bersih kalau pakai bulunya sikat gigi. Wa yurdi ar-rabba, membuat Allah ridho. Yang kedua. Yang ketiga, wa yuskhitus syaitana, membuat setan benci. Setan gak suka. Setan tuh gak suka wangi, bersih, rapi, tertata tuh gak suka. Makanya rumah yang berantakan, kotor, bau itu didatangin jin-jin kafir. Jin kafir itu ya setan. Dia suka yang kotor-kotor. Makanya setan disifatin oleh Nabi di dalam redaksi doa keluar masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari khubuth. Khubuth itu adalah jin kafir ya, jin kafir atau setan, jenis kelaminnya laki-laki. Wal khaba'ith, dan jenis kelamin perempuan. Jantan dan betina. Khubuth itu dan khaba'ith itu dari kata al-khabith, kotor sekali, najis, sama itu, najis. Disifatin gitu. Makanya rumah kotor, bau busuk, berantakan, ya suka didatangi nanti sama khubus dan khaba'ith, jin-jin yang kotor itu. Itu memang base camp dia, markas dia itu. Kamar mandi itu kan tempat kotor, nah itu jadi base camp dia. Ya, kenapa setan nggak suka? Kata ulama nanti ya, dia nggak suka memang yang bersih, rapi, wangi, ganteng, cantik, keren gitu ya. Dia nggak suka. Yang keempat, wa yuhibbuhur rahmanu wal hafadhah, menjadikan dia dicintai oleh Allah yang Maha Rahman dan para malaikat hafadhah. Jadi dipuji-puji sama Allah, para malaikat juga hafadhah yang
yang ada di sekitar kita, mencatat amal-amal kita, itu namanya hafadhah, yang orang nyebut raqib atid gitu loh. Ya. Itu senang sekali. Terus wa yashuddu al-lithah, menguatkan gusi. Bapak-bapak jangan salah paham, bukan menguatkan gigi. Gigi itu jadi goyang karena gusinya itu nggak kuat, bukan giginya. Gigi kamu pada nggak kuat, bukan. Gigi itu nempel aja kok. Kalau gusi bagus, giginya juga nggak gampang goyang gitu, dan seterusnya ya. Kemudian wa yaqta'ul balgham, menghentikan atau menghilangkan lendir. Itu begitu. Lendir. Ini maksudnya lendir gini, yang kita suka gitu. Itu ya, itu yang normal. Yang nggak normal, bapak-bapak tahu nggak? Ada orang yang meler aja. Tahu kan ya? Apa itu namanya, ngeces saja. Ini termasuk terapinya Pak. Ngeces saja. Itu ada gangguan sistem pencernaan sebenarnya. Kalau ngeces gitu. Ya. Itu. Ini saya kasih tahu nih. Kata Pak Haji Zulfikar, sama kita yang muda, termasuk saya, walaupun nggak muda-muda amat. Kami sudah pernah merasakan muda dan sekarang kami tua. Anda sedang muda, belum tentu sampai tua. Gitu ya. Itu udah 1-0 kita ini. Kita belum tentu tua. Cuma kalau ditanya nih Pak Imam Santoso, apa perlu saya minta Allahumma atil hayati ya wa ahsin amali, panjangkan umur saya tapi dalam ketaatan kepadamu. Apa perlu kita baca doa itu? Misalnya kita minta, itu udah pernah dilakukan oleh Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Ibrahim merasa punya kepentingan karena ada anaknya yang di Palestina, ya, ada juga yang di sekarang Saudi, di Mekah. Jadi minta panjang umur. Ya Allah, itu di dalam kitab namanya Al-Hikam Ibnu Athaillah. Ya Allah, berikan saya panjang umur, kata Ibrahim. Ya, itu para nabi biasanya nanti dijawab langsung sama Allah atau lewat mimpi. Mimpinya nabi itu ya wahyu juga, nyata. Itu didiemin sama Allah. Ibrahim agak iskal, agak bingung. Kok didiemin ya? Ternyata Allah menjawabnya, datang orang tua safar, orang tua renta musafir gitu ya. Kemudian orang tua itu bertamu ke rumah Ibrahim. Pokoknya dia safar numpang tamu aja gitu. Itu udah biasa di Arab. Kalau kita di sini ada orang lewat tiba-tiba mampir ke rumah kita nggak kenal, kita curiga. Kalau adat Arab biasa aja itu. Jadi bapak-bapak nanti kalau haji umroh mampir aja ke rumah orang Arab, pasti diterima. Orang Arab begitu budayanya. Itu Islam, bukan Arab maksud saya. Cuma masih dijaga budaya Islam itu oleh orang Arab. Ya. Jadi kalau orang Arab kita datang ke rumahnya diterima. Assalamualaikum gitu. Azuruka kita bilang gitu. Saya mau ziarah kepadamu. Kalau ziarah itu bertamu. Kalau kita ziarah ke kuburan bahasa kita ya. Kalau orang Arab azuruka, saya mau bertamu rumah. Oh teman-teman mau seneng dia, ahlan wa sahlan be gitu. Disambut. Gitu kan. Nah, orang tua ini bertamu, disambut. Ibrahim ini di dalam Al-Quran aja didatangin oleh malaikat yang akan menghancurkan desa Sadomnya Nabi Lut. Itu kan dihidangin dengan daging muda, kambing muda, dibakar sendiri dengan Ibrahim gitu ya. Cempe orang Jawa bilang itu, kambing muda. Daerah-daerah yang enak itu Pak atas itu. Dihidangin gitu. Pertama aja Ibrahim melihat malaikat yang berwujud manusia di Al-Quran tuh. Ya, ini kalian ini antum qaumun munkarun. Kalian ini orang asing nih, dari mana kalian? Oh iya, pokoknya kami musafir gitu, udah. Ngapain? Ya kami akan memberi kabar gembira lah untuk kamu. Kamu nanti punya anak gini. Oh. Nanti punya anaknya Ishak, bukan yang Ismailnya. Oh gitu kan? Ya, terus dihidangin makanan. Ibrahim itu terkenal sekali Ibrahim itu diabadikan Allah, melayani tamu, menyambut tamu. Wah, luar biasa. Gitu. Karena nanti di redaksi hadis Qudsi, Allah itu mencela tuan-tuan rumah yang tidak melayani Allah.
Wahai hamba-hambaku, kata Allah di hadis redaksi hadis qudsi. Firman Allah tapi tidak ada di Al-Quran, ada di hadis. Kamu itu tidak menerimaku sebagai tamu, tidak menyambutku sebagai tamu, kata Allah. Kita nanti protes tuh yang tuan rumah yang gak mau nyambut tamu dengan baik. Bagaimana mungkin engkau bertamu sedangkan engkau tuan? Ketika ada tamu-tamu di rumahmu, bukan hanya karib kerabatmu, kau tidak layani. Sama dengan kau tidak melayani aku, kata Allah. Jadi Ibrahim tahu itu. Walaupun itu sabda Nabi Muhammad, tapi para nabi-nabi itu udah diajarkan syariat-syariat yang baik. Jadi Ibrahim nyambut, udah terbiasa. Nah orang tua yang tadi Ibrahim bilang, ya Allah berikan saya usia yang panjang, ya, dan tetap, ya kalau tetap taatnya karena seorang nabi ya nggak bakalan maksiat, maksum nabi itu ya, para nabi lah. Terus nggak dijawab, iskal Ibrahim. Dijawabnya lewat tamu, orang tua gitu. Silakan disambut. Dikasih Ibrahim kismis, anggur kering, tapi yang gede-gede kismisnya, bukan yang kismis memang kisut lah namanya, anggur dikeringin ya. Pasti kisut gitu, tapi cari yang wah, Ibrahim begitu. Pas dikasih makan tuh orang tua meler gitu. Dikunyahnya meler liur. Ibrahim masuk ke kamarnya, ya Allah tak cancel doa saya. Tak cancel doa saya. Nggak jadi ya, nggak jadi. Rupanya dijawab Allah, nggak apa-apa, tapi nanti kamu berpotensi kayak gitu kata Allah. Nggak jadi Allah, sepanjang umur, gitu. Ya, maka ya kita bersyukurnya orang-orang tua kita ternyata sehat apa semuanya ya. Makan enak, Abah aja udah nggak mau tuh makan malam tuh ya. Itu resiko orang tua itu ya. Terus, ini tadi masalah lendir, ini terapinya ini ya. Terus wayutayyibu an-nakhata, membuat mulut aromanya jadi semerbak enak wangi. Ini masalah pencernaan saya bilang. Wayudfi'u al-mirrata, meredakan kantong empedu. Ya, yaitu suatu campuran dari berbagai campuran tubuh seperti kekuningan, kehitaman, darah dan lendir, kantong empedu. Itu membuat bersih. Kantong empedu itu di sebelahnya liver. Itu termasuk kimiawi alami yang diciptakan oleh si kantong empedu itu sendiri bersama liver untuk menghilangkan racun-racun makanan. Begitu. Ya, kantong empedu itu yang kalau orang Jawa itu nyembelih ya Pak ya, nyembelih kambing, kantong empedu itu dimakan jamu gitu. Biar kuat katanya. Dimakan itu. Saya juga pernah jadinya ikut-ikutan ya. Itu membersihkan kantong empedu, maksudnya untuk ini memperbaiki perut supaya tidak buncit. Di sini dijelaskan wa yuslihu al-ma'iddata, supaya tidak buncit. Buncit itu dua Pak penyebabnya. Kalau tidak banyaknya ampas makanan tidak terurai, gemuk boleh, buncit jangan. Enggak terurai itu Pak, dia tinggal di situ. Maka nanti pakai apa itu cairan yang keling, knowledge link itu, apa namanya? Yang hijau-hijau itu, ya. Ada itu cairan yang MLM keling itu ya, pakai itu, pakai apalah nggak tahu saya itu. Kemudian ya pakai jati Cina, jati Belanda, terus kunyit, gitu yang bersih-bersihkan itu. Yang kedua, mantan peminum minuman keras itu perutnya buncit karena ususnya melar, dibuat oleh kimianya minuman keras itu. Jadi orang buncit itu potensinya dua, ya. Tapi perempuan buncit disenangin, berarti dapat nikmat dari Allah, yaitu hamil. Ya. Kemudian wayu jeli al-basoro, membuat mata ini terang. Pakai ini mata terang. Ya, yang ke-9-nya, yang ke-10-nya wayudhibu al-bakhara, menghilangkan huak, maksudnya bau mulut yang tidak enak. Ya, wa huwa minas sunnah, juga ini adalah bagian dari tradisi kenabian. 10 manfaat bersiwak. Enggak main-main ya ternyata ya. Makanya dibilang ini maknawi, ini membersihkannya. Benar-benar substansi. Ya. Esensi. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kita nanti ngobrol-ngobrol sambil ramata masyarakat. Kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.